Bang Bang Vivo ya dan Bang Laban, saya tanya dasarnya Anda punya Iya, Alkitab dasar. atau menyebut Kristen untuk apa? Ya, dasar kau bicara dari mana? Coba jelaskan dari mana? Ateis? Enggak, Dari mana? Coba biar kami tahu dulu kau. saya bertanya, Bukan, hidupmu dulu dari dasar kau bicara itu dari mana? sekarang ya saya bertanya kepada Ya Bang bukan Vivo. sekarang dari bicara kau dari mana? Silaban tadi dari Kristen dia bicara. Kamu dari mana? Saya berangkat dari Alkitab. Berangkat dari mana? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong kau bicara. Saya bertanya, Bang Vivo itu punya Iya, perjanjian iya. baru untuk Kalau apa? kamu bertanya dari mana, kamu hidupmu dari mana? Oh, hidup saya. Nggak jelas. Oh, Nah. Vito hidup dari mana? Nah, Kalau dari hidup- mana? Dari kau bicara dasarmu bicara dari mana? Bicara kamu dari mana? Apa di posisimu di dalam? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan para hamba Allah ya, para guru-guru kita yang dimana debat ini benar-benar apa ya, menguras emosi karena lawan debatnya seperti biasa ya, tidak ada berdalil, tidak ada berhujah dengan isi kitab, melainkan hanyalah dengan asumsi mereka sendiri, asumsi yang mereka bangun sendiri. Jadi apa yang disampaikannya itu bikin kita tertawa, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Jadi ada dua tanda di sini. Ayat 12 dan ayat 34. Simeon itu tahu siapa itu Simeon? Lukas pukul 12 berbunyi. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu Jangan hanya ke Google. Apa di Pak Lugan ini? Udah pukul pula, pakai pukul-pukulan. Tandamu, itu tandamu ya. Tanda inilah tanda itu yang dibungkus di dengan kain dan palungan tuh. Nah, saya tanya sekarang, tanda itu apakah ada saat ini, hari ini? Nggak ada kan? Coba. Jadi apa yang kau sembah sekarang? Mana ada tanda itu hari ini? Ya, Maka apa jadi yang kau sembah sekarang? lihatlah yang di dalam tanda itu yang abadi, Pak Lugan. Iya, apa yang kau sembah sekarang? Aku sembah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya itu loh. Emang kau tuh Jadi siapa yang kau sembah sekarang? Kamu menyembah Yesus. Di mana cara kamu menyembah Yesus? Belum pernah saya lihat orang menyembah Yesus. Yang ada saya lihat berdoa. Bukan menyembah. Kau berdoa sama siapa? Itu pun dalam nama Yesus. Itu apa artinya? Yesus. Kan gitu, Nama Yesus. Kristus. Jadi saya lihat banyak yang tidak pahami arti Yesus Kristus itu. Sedangkan Paulus saja ya dalam 1 Korintus 8 ayat 6, arti Yesus Kristus itu artinya adalah oleh Allah yang satu itu segala sesuatu telah dijadikan. Bukan tanda lahirnya, bukan. Energi Allah itu dalam menjadikan segala sesuatu, itulah Kau Kristus. ini tiap Natal itu merayakan tanda-tanda itu. Iya, tandanya Kalau kita sekarang rayakan. kau merayakan, ngapain kamu merayakan tanda-tanda itu lagi? Itu Supaya tiap ya di dalam tanda itu kan supaya kita paham. Jangan mentok di tanda. Nah, sekarang kalau tanda juga itu nggak ada lagi.
Iya, memang nggak ada. kawan-kawan, bentar dulu ya, gantian dulu ya. Nanti kalian lanjutkan lagi tanda-tanda itu ya. Nah, Tanda-tandanya. Pak Laban dilawan ya begini jadinya. Iya, Gini bro, realistis loh. Ya. Kalau aku ya, kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena kan ini yang nanya kan teman Muslim, pasti dia rujukannya KBBI dalam berbicara. Nah, Tuhan itu harus maha kuasa kata KBBI. Yesus kan bukan maha kuasa, maka saya bilang Yesus bukan Tuhan. Itu jawabannya bro. Kecuali kalau kita pakai bahasa LAI, jawabanku Yesus Tuhan. Tapi ini kan bahasa Indonesia yang kita pakai. Itu maksudnya. Lanjut dengan tanda-tanda. Memang Yesus Tuhan. Jangan framing. Oke, masuk Pak Tata. Izin Pak Ustadz, Aji izin. Ini si Herman framing, izin Pak Ustadz ya. Aku besarkan ya. Bukan hanya, jadi penulisan semua kitab harus merujuk kepada LAI, mau Al-Quran, mau apapun kitab suci itu. Nah ya, di sini kata Tuhan menurut kitab Anda juga demikian ini, Bible ya. Nih, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagai yang maha esa. Jadi tertolak menurut Bible Anda, ini kitab Anda, Bible Anda, Tuhan itu tertolak untuk Yesus. Yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Jelas tertolak karena Yesus tidak maha kuasa, tidak maha perkasa, tidak maha esa. Tidak maha kuasa. Ini kitab Anda. Paham ya? Jadi Herman juga jangan framing KBBI. Menurut Bible Anda juga demikian. Lanjut. Itu maha kuasa, dia sendiri maha kuasa itu bang. Maha kuasa apa? Dia nggak tahu hari kiamat, dia gagal meramal, dia tak tahu siapa menjabat jubahnya, dia ada penyakit yang nggak bisa diobatinya. Memang kamu orang Islam ada. Saya beda data, dia gagal meramal. Gimana kamu nih? Coba kamu baca dulu. Saya data. Ya, coba kamu baca surat Muhammad ayat 7. Nggak usah kemana dulu, Bib. Ini belum Jangan ke sana. Bibil aja kita bahas. Bib belum tamat kau. Kamu ini bilang tuh Yesus itu tidak berkuasa. Yang kamu sembah siapa? Apanya Yesus Tuhan? Itu iblis yang minta disembah. Oh, oke. Berarti Tuhan Anda iblis ya? Karena di Bible Anda Tuhan minta disembah. Biarin dulu, biar klimaks dulu udah tadi itu. Kau yang iblis, kau coba kau nak framing gitu. Enggak, dia framing bos, dia framing. Ya biarin aja. Nah, coba kau nak framing gitu, kita nak ngomong gini. Tuhanmu juga minta disembah bos, ya. Coba kalau memang kamu mau diskusi yang baik-baik ya kita kasih tahu baik-baik lah. Pak Logan, fokus saja ke Kristenan. Ngapain nyebrang-nyebrang? Bukan urusan kita itu. Ya udah diskusi baik-baik aja, abangku, Bang Logan ya. Dengan Ustaz Tata yuk diskusi. Saya percaya Tuhan Yesus itu mulai dari lahir sampai teruskan aja dengan Bang Laban itu. Lanjut. Saya percaya Yesus itu Tuhan mulai dari lahir sampai dia naik ke surga. Kalau mau tahu. Saya tanya dulu Pak Logan, apa arti Tuhan menurut Yesus? Menurut Yesus apa arti Tuhan yang Pak Logan ketahui? Ya Tuhan di atas Tuhan. Iya artinya dulu. Mana ada dia bilang aku Tuhan di atas Tuhan? Tidak mau bilang atau artinya. Kalau orang Islam itu bilang tiada Tuhan selain Allah, aku bilang tiada Allah selain Tuhan. Saya sendiri loh ngomong gitu. Apa arti Tuhan itu bagi kamu? Ya itu menurut Yesus dulu apa yang Pak Logan ketahui, apa arti Tuhan menurut Yesus? Itu roh. Kamu tahu? Mana ayatnya kita baca. Biar kita baca aja. Laban ini aja. Laban. Apakah Tuhan itu manusia, Laban? Bukan. Nggak ada hubungan Tuhan kepada manusia. Biarin aja, dosa dikasih pertanyaan. Cuma komparasi aja, Ustaz. Yang dikatakan Tuhan itu rohnya, roh Allah, roh Tuhan. Saya tidak pernah bilang begini sama saya yang lain. Dia satu. Nah, kalau disebut roh Tuhan, roh itu kan memberi hidup. Nah, apa yang memberi hidup? Nah, sekarang ini apa yang memberi hidup bagi Pak Logan? Roh? Kenapa? Apa itu? Dalam bentuk apa? Kan gitu. Nah, bentuk napas, pikiran, apa lagi? Bagaimana logikanya itu? Nah,
Aku nak pakai logika. Itu memang itulah. Kalau saya nak punya nafas, saya mati. Nyawa Ya. begitu. Nyawa Menurut sains lain, nyawa itu nggak ada loh. Menurut Nyawa itu sains darah. nyawa Ya, tidak ada. nyawa itu darah. Kalau mau tahu, nyawa itu darah. Terus apa hubungannya dengan arti Tuhan di situ? Ya, roh. Tuhan itu roh. Itu nafas dan pikiran. Nggak, ayatnya dulu. Pendapat Yesus tentang arti Tuhan bisa kita bahas. Ya, kalau kau bisa melebihi daripada Yesus, silakan. Loh, kok melebihi? Kita ingin mengetahui apa pendapat Yesus tentang arti Tuhan, bukan Itulah Bapak. melebihi. Itulah Bapak. Kalau tentang pekerjaan, malah Yesus mengharapkan kita pekerjaan kita lebih besar loh. Itulah Bapak. Bahkan Kenapa? pekerjaan yang lebih besar daripada ini katanya. Iya, itulah Bapak. Artinya Bapak itulah roh. Bapak ada dalam aku dalam Bapak. Kan? Iya, artinya Dia apa berdoa itu? kepada Bapaknya, Nggak, arti berarti Tuhan rohnya. dulu, arti Tuhan. Atau gini aja, apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Apa artinya ini? Nah, Yesus tidak pernah mengatakan apa hasil Tuhan, tidak ada. Ya udah, yang ini aja kita bahas, yang tertulis versi LA ini. Apa maksudnya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Yesus nggak dan pernah katamu itu mengatakan. tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, katanya. Memang betul. Apa artinya? Dialah guru pengajar. Contohnya anak sekolah, ya kan? Adakah anak-anak murid itu anu tuh? Dia tahu guru. Nah, dia juga tahu Bapak. Nah, terus guru ngapain nih? Nah, mengajar. Seorang bapak mengajar. Dia Mengajar. juga jadi guru. Mengajar. Kalau mengajar berarti memberikan apa ya? Wejangan, perkataan-perkataan, nasihat. Kan begitu kan? Nasihat. Nah, apa nasihatnya? Itu tuh ayat 15 itu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Nah, bukan hanya nasihat loh. Bukan hanya kata-kata. Kata-kata yang mewujud kepada perbuatan. Supaya kita berbuat dari perkataan itu. Itulah ketuhanan. Bukan sosok. Tandanya, Pak Lugan. Ya, ini kan tandanya sudah lewat. Nah, itu makanya jangan mentok di itu, tanda itu. Di dalam tanda itu apa? Nah, itulah ketuhanan. Nah, keteladanan ya melalui kata-kata. Nah, kata-kata itu dari mana? Dari pikiran, dari logos. Nah, kan itu yang real kita rasakan setiap hari. Kita punya logos. Kalau ada yang mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, saya tidak pernah mengatakan gitu. Dia disalib itu karena dia mengaku dia anak Allah waktu itu. Dilempar batu waktu itu. Ya. Gitu. Dia mengaku anak Allah waktu itu. Padahal anak Allah itu artinya apa? Nah, itu Yohanes 1 ayat berapa itu? 13 ayat Makanya berapa? saya itu tidak pernah mengaku dia manusia. Memang kita tahu dia manusia. Kita tahu dia Manusia loh, Yesus itu datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku dia datang sebagai manusia, antikristus. Hati-hati. Ya, di Yohanes 1 ayat 14. Itu ada juga yang datang dari awan-awan seorang. Ya, Sama-sama. Waduh, Bang Kripto. betul. Kita percaya dia datang sebagai manusia. Kita percaya datang dari awan-awan itu. Kita percaya. Aku percaya. Tapi 100% saya percaya dia Tuhan. Itu ada juga di Matius 7 ayat 21. Ya. Udah datang apa belum? Tuh. Mengatakan waktu itu. Mengatakan juga itu. Saya percaya juga di manusia, tapi 100% saya percaya dia Tuhan. Iya, Pak Bukan katakan tadi datang di awan-awan. Ya, banyak orang Kristen sudah meninggal tanpa melihat
penglihatan seperti itu. Bagaimana itu? Dukung Bang Halo, Lugan, Pak Kripto. Bang Kripto, Selamat pagi. dukung Bang Lugan ya. Bang Kripto Ya, dukung tuh. Bang Lugan. Saya tidak mau dukung dia karena dia salah. Aduh, gimana ini Ustaz Tata? Kenapa? Saya bukan pendukung dia. Loh, berarti Yesus bukan Tuhan, Bang Bukan. Kripto? Hah? Bukan. Waduh, gimana ini? Maksudnya Luga, selamat pagi, Bang Luga. Waduh, Lugan dikeroyok 3 nih. Herman, Laban dan Kripto tidak menturunkan Yesus. Gimana ini, Lugan? Lanjut. Luga, Bang Luga. Maksud Anda Tuhan itu apa? Jangan-jangan maksudnya kurios. Yesus sendiri loh mengatakan. Ya, dia kurios bukan? Dan anak muridnya mengatakan, Tuhan, Tuhan sebutkanlah Bapakku. Sedang anak muridnya loh mengatakan, Iya. seperti itu. Betul. Tuhan, Nggak sebutkanlah salah. Bapak itu kepada kami. Tunjukkanlah Bapak itu pada kami. Kan dia mengatakan cukup sekian lama engkau bersama aku, engkau tidak pernah mengenal aku. Bahwa Betul. Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Betul. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya betul. Kok Tapi pertanyaan saya, Bang Luga, apakah Tuhan yang kau maksud itu adalah kurios atau theos? Adakah saya sebut namanya kurios? Maka itu saya tanya, apakah Bang Luga bisa membedakan? Apakah saya sebut nama kurios? Luga, saya bertanya, apakah Anda mengerti arti kata theos dan kurios? Apakah saya sebut itu kurios dengan theos? Tidak, tetapi saya bertanya, Kenapa kau bertanya saya dengan itu? apakah Anda mengenal arti daripada Saya kurios tidak dan pernah baca yang itu, Bang. Saya tidak pernah baca itu. Yang saya baca kitab Injil aja, Bang. Iya, apakah Bang Luga? Di situ tidak ada nama theos kurios. Baik, saya bertanya, apakah Bang Jangan Luga paksa saya, Bang. Jangan paksa saya, Bang. Saya tidak. Saya jangan paksa. Saya boleh nggak bertanya? Saya Jangan boleh paksa bertanya? saya. Ya, saya biarpun kau bertanya, kalau kau paksa saya di situ, saya tidak akan menjawab. Soalnya saya bukan di Taurat lagi. Ya, memang ada Taurat yang mendukung Injil, Bang. Ya, ada Taurat mendukung Injil. Ini tidak memahami roh original tag-nya Bang Kripto. Jadi versi LAI aja. Apakah Anda tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan? Gitu aja Bang Kripto. Oh, dari dulu dia begitu. Oke. Ya udah. Jadi itu makanya aku bilang jangan kepaksa saya dengan yang seperti itu, gitu nah. Oh baik. Jadi Bang Luga, saya bukan Luga, bukan Nabi Luga saya. Saya Lugan asli. Dikira Nabi Luga. Bukan, saya kira Nabi Luga. Saya orang Dayak. Jadi Bang Lugan tidak mau membaca teks asli ya? Tidak mau Bagaimana saya baca teks aslinya, aku tidak tahu artinya bagaimana? Bukan. Apakah pernah Bang Lugan? Saya tidak pernah sekolah di situ, Bang. Soalnya pendeta saya aja yang mengatakan, tidak pernah juga mengatakan kurios, ya, tidak pernah mengatakan di dalam gereja, Bang. Ya, maukah kita itu saya dengan Bang Lugan malam ini belajar lebih jauh lagi bahwa Tuhan itu mempunyai dua arti, ya, dalam bahasa aslinya kurios dan theos. Mau belajar lebih jauh lagi? Kalau abang bisa anu sama orang lain, saya tetap mendengar, Bang. Saya pasti mendengar. Bagaimana apa sih artinya? Aku tetap mendengar, Bang. Nggak mungkin saya bisa menolak. Gitu nah. Ya, Tapi kalau abang memaksakan saya untuk mengartikannya, jangan, Bang. Aku nggak bisa, Bang. Itu aja. Mau mendengar tetapi tidak mau menerima, gitu. Loh, apa tadi saya bilang, Bang? Coba dengan versi lain. Apakah kalau kripto mengajarkan Bang Lugan lebih jauh bahwa arti Tuhan itu ada dua,
karena itu kan bahasa Indonesia ya. Tuhan itu bisa berarti kurios, bisa juga berarti theos. Dan kedua kata itu berbeda artinya. Kalau kurios itu artinya tuan atau penguasa atau pemilik. Tetapi theos itu bisa berarti dewa, bisa berarti Tuhan yang satu. Ya, bisa juga berarti bagi penganut Tritunggal itu Roh Kudus atau Yesus atau Bapa begitu. Jadi arti theos itu bukan dewa saja, ya, ada arti lain. Itu makanya saya tidak mau bahas theos, Bang. Ya. Tidak. Soalnya kebanyakan masuk ke dewa, Bang. Makanya saya tidak mau bahas. Bukan. Kalau aku membahas theos, ya, itu masuk ke dewa. Salah-salah masuk ke dewa, Bang. Memang di original text-nya berbunyi theos, Bang Lugan gimana? Iya, salah-salah masuk ke dewa dia, Bang. Kalau salah Iya, di Belanda itu di original text-nya berbahasa Yunani artinya theos di situ. Gimana itu? Ya, itu makanya saya tidak mau ikutinya. Gitu nah. Apa yang di kitab pengenapan itu, itulah yang saya ikuti, Bang. Apa artinya Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu penggenapan, Bang. Masa kita mengambil yang tidak berpendapat lagi? Sebelum Tapi kan Bang Lugan, original teksnya kan bahasa Yunani, Bang Lugan. Kau harus ikuti karena yang mengesahkan itu orang Yunani. Ya, walaupun gitu, tetap saya ikuti, tetap saya percaya. Nah, kalau mau ikuti biar dibuka datanya sama Otak Waras, Abang Otak Waras. Bisa ditunjukkan sama dia. Bukan cuma omongan doang gitu. Biar dengan Bang Kripto dulu, Bang Kasar. Bang Tadi langsung lanjut. Ya, Bang sama Kristennya, saya sama Kristen dulu. Bang Lugan, langsung gas tadi itu. Bang Lugan, saya ajak Anda ke dalam satu rumah, ya. Rumah itu besar, bagus sekali, lebih bagus dari Istana Merdeka. Serumpama, Bang. Jangan ambil umpama. Langsung saya ajak Bang Lugan ke suatu istana yang lebih besar dari Washington DC, ya, lebih besar dari istana di Prancis, ya kan? Yaitu namanya Istana Kerajaan Surga. Tetapi ada kunci-kunci untuk membuka ruangan-ruangan itu. Kalau Bang Lugan kuncinya cuman dari LAI, ya, Tuhan, nggak bisa dibuka-buka. Ya, Bang Lugan itu ada di luar istana yang indah dan besar itu. Nggak bisa dibuka. Bang Lugan ada di luar. Sedangkan di dalam istana itu lebih indah dari luarnya. Ya, kalau Abang bisa mengerti apa namanya kurios, apa namanya theos, namanya dabar, apa namanya pater, apa namanya banyaklah dalam bahasa Yunani itu, ya, teks-teks asli. Baru Bang Lugan bisa lihat ke dalam istana itu, ya, apa di dalam itu. Ya, kalau Bang Lugan hanya taunya Tuhan LAI, nggak bisa masuk, di luar aja. Percuma Bang Lugan jadi Kristen. Ya, Perjanjian Baru nggak bisa dibuka artinya, arti sebenarnya tuh nggak bisa dimengerti. Begitu Bang Lugan. Saya udah masuk ke dalam istana itu. Ya. Jadi apa guna Perjanjian Baru pengenapan itu, Bang? Kalau memang tidak bisa dia ngerti, Bang. Bang Lugan akan baca itu, apalagi masuk di Wahyu, ya. Bang Lugan hanya baca luarnya, ya, baca dongeng, ya. Di dalam Perjanjian Baru itu, ya, ada suatu rahasia, ya, bukan cerita
tetapi rahasia. Nah, Bang Lugan itu bisa tahu rahasia itu dan indah sekali. Ya, tapi kalau mau baca hanya sebagai cerita dongeng, ya, dialog, ya, tentang bagaimana orang harus baik, ya, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan mencuri, itu nggak usah buka perjanjian baru. Bang, aku mau tahu tentang ayat-ayatnya, artinya teos itu dengan Tuhan itu, nah Bang. Dia lari ke sana tuh. Di sana bagaimana saya bisa tahu, Bang? Ya, makanya dikasih tahu. Ya, step tahu tentang lima istana. Bagaimana kita mau tahu? Kita ini tidak punya sekolah, Bang. Itu makanya aku nak mau baca tahu teos Koreas itu, Bang. Itu makanya begitu. Nah, kalau kau ambil umpama begitu, aku ndak bakal paham, saya, Bang. Kasih umpama lebih ruwet lagi pikiran kalau begitu. Ya, kalau gitu tinggal di luar saja, ya. Itu perjanjian baru tuh ada kiasan, ada perumpamaan, ya. Ada ajaran-ajaran yang lebih daripada tata krama, ya, berbuat baik gitu. Kalau mau berbuat baik nggak usah baca perjanjian baru, Bang. Kita semua udah tahu berbuat baik tuh, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati ibu bapakmu. Nggak usah baca perjanjian baru. Perjanjian lama juga nggak ada guna, cuma cerita-cerita tentang Salomo, ya, tentang Ayub, tentang yang goib-goib gitu loh. Ya kan, ya, Musa nyebrang laut yang terbelah dua. Perjanjian baru itu kan ada perjanjian lama juga mendukung perjanjian baru itu, Bang. Iya, kalau itu perjanjian lama dibaca, ya, yang tertarik itu hanya mujizat-mujizat, ya. Musa bisa membelah air dengan tongkatnya, ya. Nah, itu nggak apa-apa kalau suka yang begitu-begitu aja. Apakah Bang Lugan mau mengetahui yang lebih daripada itu? Ya. Hanya cerita tentang Yesus menggandakan 2 ikan dan 5 roti. Waduh, ini ada temannya Pak Lugan ini. Iya. Opung Pipo ini. Ini dua kayaknya. Ini 2 versus 2 ini. Pak Pipo ini Opung. Nanti nangis bomba. Ya, kalau ada apa? Ya, Pipo ini tak. Enggak, mau saya buat nangis, tak mau saya buat nangis lagi dia. Malam udah nangis dia. Kripto ini, Pak Kripto. Kripto nih, silakan bantah. Kenapa? Enggak, tak mau nangis, saya buat lagi nangis. Malam udah nangis dia. Kata kripto, ya suka Tuhan, silakan bantah. Takta, gimana Takta? Mau nangis lagi enggak? Jangan nyebrang. Vivo, kata kripto lama-laman Yesus bukan Tuhan. Silakan bantah. Enggak, si Takta mau saya buat lagi nangis. Kau takut kau sama kripto lama-laman? Silakan. Semalam itu dari kalau saya bicara sama kamu pasti kau turunkan. Vivo, Yesus ternyata bukan Tuhan. Lama pagi Takta, kata Laban sama kripto, Yesus bukan Tuhan, bantah dulu, jangan mana. Ayo, bantah. Ayo. Kenapa kau tuangkan? Lanjut itu dulu dengan Lugan. Itu yang gue heran sama kamu orang ini, kok bisa-bisanya, kok tiba-tiba Yesus itu bukan Tuhan tuh, nah. Silakan bantah Pipo juga, silakan bantah Pipo. Kata Laban dan kripto, Yesus bukan Tuhan. Tadi si Herman juga bilang gitu, baru turun dia. Belum pernah. Belum pernah dengar Opung Pipo ini bilang begini. Sini Yesusmu, biar ku blender, katanya. Belum pernah dengar kayak gitu. Ku buat nangis Bombay kayak kau Laban gitu kan. Mana Bapak, mana Yesusmu berkulen, artinya enggak itu lagi bahasan kita. Jadi zaman sekarang zaman anugerah, bagaimana hidup, ya, menghidupkan Kristus itu. Mentuankan Yesus, Laban, dia mentuankan Yesus, beda. Tanya sama dia. Kalau Pung Pipo udah selesai sama teori-teori seperti itu, mentuankan Yesus dia, si Pipo. Iya, kalau
Kalau Pung Pipo ini lebih ke apa? Aplikasi kehidupan dianya. Jangan kau otak ini Gurunda Mustakta ini coba ngomong kalau berani dia. Kau sama aku dulu. Kau Pipo sama aku dulu kau. Aku penginjil aku. Jadi buka camp dia. Ya gimana Takta? Nggak, ntar lebar biar saya gas dulu Takta ini. Tapi jangan kau katakan, jangan kau kick saya ya, nanti kau kick lagi. Semalam kau kick. Gimana? Gak bisa kau kick. Nangis kau semalam, nggak saya nangis lagi. Saya akan pelan-pelan, nggak saya gas. Banyak kali cerita Pipo. Iya, niatan semalam kan diki saya akhirnya. Dia yang bilang Takta, turunkan katanya. Undang-undang makatai ho. Enggak, kira-kira berani Takta bicara dengan saya, mendiskusi. Berani enggak? Ya ngomong kau ngomong, jangan jari-jarimu kau tunjukkan. Buka mute-nya. Makanya sari kon buat nangis Bombay kau. Minum itu dulu. Di mute tuh. Opung, itu di minum mute dulu. tuh. Mute-nya buka. Pegangan Opung, pegangan. Ya, pegangan Pipo, pegangan kau Pipo. Tanya dulu gurundamu ini. Kalau macam kau masih abal-abal, kau masih murid Takta kau, nggak ada relevansinya untuk kau, masih bawa kau. Nanti kau sama aku kau, sama silaban nama skripto kau nggak berani kau. Otak kau masih bocah, Takta ini yang saya apa, tegas. Oke, silakan nama Pak Ustadz dulu. Hei, nah kan dia Takta kan diam dia, mana berani dia ngomong. Banyak kali gayamu Pipo. Nah kan jadi buka kok camp dia nggak berani ngomong itu. Udah silakan lebar ajaran mereka. Aku pembuka dulu Pipo. Tuanmu siapa Pipo? Enggak, Bang Anuba disapa dulu. Apakah dia juga menuhankan Yesus apa hanya utusan gitu? Bang Anuba ini. Ya, Anuba malam. Anuba. Enggak ngomong kan ya. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen dia Bang. Kristen dia. Kristen. Jadi abang mentuarkan Yesus? Ya. Oh, ada dua kawan, ada 3 lawan silaban nih sama kripto. Si Pipo mentuarkan Yesus sama si Lugan sama si Anuba. Oke, silakan lanjut Pak Ustadz. Nah. Tapi Bang Anuba ini tidak bisa membedakan antara kurios dengan teos ya. Ya Bang Girtu ya. Silakan diajari Bang Girtu. Maksudnya? Iya lanjut aja dulu. Nah lanjut Bang Girtu. Lanjut aja dulu. Anubo, selamat pagi. Ya lanjut aja. Lanjut bagaimana Anubo menuhankan Yesus? Iya. Kenapa? Gini, yang dari tadi yang sudah dibilang itu apa antara kurios dan teos itu bagaimana artinya? Saya kurang mengerti jadi. Oh begitu. Begini ya, ada suatu malapetaka ya. Kitab aslinya Yunani diterjemahkan di Indonesia oleh LAI salah. Ya, karena kesalahan itu menimbulkan malapetaka bagi orang-orang Kristen yang tidak mau baca teks aslinya. Jadi mereka melihat Yesus itu sebagai Tuhan pencipta yang datang ke bumi seperti manusia itu. Itu malapetaka. Itu termasuk dalam kitab apa itu? Nah, kalau itu kurios di dalam teks asli yang ditulis oleh Yohanes, Markus, Lukas itu ya, semua itu dalam bahasa Yunani. Bukan bahasa Aramaik atau Ibrani karena mereka hidup di zaman penjajahan Roma. Ya, jadi murid-murid Yesus itu menulis dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan diterjemahkannya salah. Kalau Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan atau pemilik atau penguasa, tetapi di dalam bahasa Indonesia
ditulis Tuhan. Mestinya Tuhan. Tapi ditulis Tuhan, dan dalam bahasa Indonesia Tuhan itu artinya pencipta langit dan bumi. Begitu. Ini bahasa Inggrisnya apa nih? God atau God? Kalau di dalam bahasa Inggris itu bisa God, bisa Lord, ya. Lord, kalau Lord, Lord God, God. Jadi itu juga bisa tersandung, ya. Kalau God itu mestinya God itu kan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau ditulisnya pakai G kecil itu dewa, ya. Berarti penguasa. Kalau God kambing, sorry, kalau God kambing. Itu pakai AT, GOAT. Iya. Salah God tadi. Bukan God, goat. Itu dari mana itu? Dari mana itu, Bang? Dari mana itu, Bang? Oh, Inggris. Apakah Inggris itu dari Inggris kita punya kepercayaan ini, atau dari Yahudi, Bang? Atau kan terjemahannya saya. Untuk apa juga kita mau pakai dari Inggris punya? Kita kan pakai dari Yahudi dan Yunani. Bukan, maksudnya tadi saya tarik dari terjemahannya saja tadi. Ya. Jadi saya lebih fokus loh ke terjemahannya Yunani. Perjanjian Baru aslinya itu bukan Ibrani atau Aramaik, tetapi Yunani. Iya. Saya lebih fokus ke sana. Okay. Jadi Tuhan yang di dalam bahasa Indonesia adalah bisa kurios, bisa theos. Kalau semuanya disebutnya theos, salah. Kalau semuanya disebut kurios juga salah. Makanya nggak bisa buka kamar, nggak bisa ruangan, nggak bisa dibuka. Karena kuncinya salah. Ya, istana itu Anda tidak bisa masuk. Kalau begitu gimana kunci yang pas menurut situ? Ya, makanya buka Alkitab Sabda, ya, di situ semua kata dalam bahasa Indonesia itu dikembalikan kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Tetapi akan saya dengar jalan itu semua dikembalikan ke bahasa Yunani, bukan cuma theos kurios. Pak Muslim ya? Dan ada nomor-nomornya. Apa, saya bukan Muslim, saya Kristen. Kristen. Udah jangan tanya denominasi, nggak ada gunanya denominasi. Yang penting saya cuma tanya saja. Ya, jangan tanya saya Protestan. Saya bisa tahu. Jangan bisa tahu. Seakan-akan Anda bisa lihat telapak tangan saya, bisa baca garis-garis tangan saya. Oh, saya bisa tahu. Kurios. Bukan. Saya bisa lihat semuanya, bukan. Tapi saya ini saja maksudnya. Garis besarnya saja. Untuk garis besarnya saja. Jangan melihat dari denominasi. Dari jawaban kita bisa tahu bahwa ini orang campuran. Ya, dari jawaban bisa, oh ini orang menjawabnya dari versi Mormon. Nanti ditanya lagi dia versi Saksi Yehova. Nanti dia ditanya lagi Katolik. Ya. Jadi bingung gitu, ya. Kalau kita belajar kayak saya belajar semua, tapi saya nggak mau tanya orang denominasi. Saya tanya apa, lantas saya nggak bilang, oh itu dari Mormon. Nanti saya tanya lagi jawabannya, oh itu Saksi Yehova. Jadi orang itu otaknya macam-macam gitu. Ada Saksi Yehovanya, ada Protestannya, ada Katoliknya gitu. Yang penting orang itu kalau berbicara tentang kekristenan tuh sesuai dengan Alkitab. Bukan tafsir. Halo Bang. Berarti ini harus dipakai Yahweh ya Bang ya, kalau begitu. Kalau Yahweh Yudaisme.
Jadi harus pakai Elohim juga gitu. Elohim Yudaisme, Adonai Yudaisme, Hashem Yudaisme. Gitu loh. Jadi kalau mau belajar tuh ya Jadi emang capek. di dalam bahasa Indonesia ini kita bisa pakai kata Allah. Allah ya. Allah itu juga dibilang dari Arab Kristen, bisa juga dari Islam. Gitu. Kalau kata Bapak itu? Apa? Kata Bapak? Bapak dari Yunani. Katolik. Kalau Kalau dari Yunani ya, Bapak. kalau Yudaisme tidak pernah menyebut Bapak. Yehova nggak pernah disebut Bapak. Yunani, Italia dan apa segala macam itu Bapak. Bapak atau Bapak. Di dalam Yunani, Bapak itu bisa ditulis Theos, bisa juga ditulis Pater. Ya, Pater. Papu, iya, salah kayak Enggak beda juga, Bang. Arti Yesus itu juga Bapa. Gitu. Sekarang ya mau Yesus juga Bapa itu betul ya, tapi dari mana dalilnya? Ya. Karena susah ini ya. Kamu mengenal aku, maka engkau mengenal Bapa. Tapi engkau tidak bisa mengenal Bapa langsung gitu. Harus mengenal lewat aku. Itu namanya belajar tentang keagamaan, dasar-dasar daripada keagamaan Kristen begitu. Ya. Papa itu kalau kamu di kamu. Lanjut. Jadi maksudnya pada mulanya firman belum fokus ini diskusi mau kemana ini, masih mencari-cari. Maksudnya begini. Mulanya firman. Panggilan. Pada mulanya firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama Allah. Maksudnya bagaimana tuh, Bang? Begini, itu kan pasal 1 ayat 1 ya, kitab Injil Yohanes ya. Nah, kitab Injil Yohanes ini menulis begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Dan firman itu adalah Allah ya. Nah, ini sebetulnya diselidiki ya, katanya bahwa ini adalah ayat palsu, ayat sisipan, ayat yang menyusup pada saat penyusunan Alkitab ya. Ya, ditemukan bahwa ini adalah tulisan dari seorang cendekiawan Yahudi yang bernama Philo. Ya. Nah, sebetulnya si Philo itu menulisnya begini, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, ya, Theos ya. Dan Logos itu berasal dari Allah, berasal dari Theos. Ya. Nah, apakah Logos itu tidak boleh kita sebut firman? Nah, dalam bahasa Indonesia semua firman, yang dari Musa firman. Padahal kalau dari Musa firman itu bukannya logos tetapi dabar. Ya. Begini Pak Kripto, logos itu tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, makanya firman itu paling dekat, nggak ada padanannya itu. Begini, karena ini diambil dari satu alegori, seakan-akan seorang besar yang lebih besar dari seorang raja itu berfirman, begitu loh. Ya, dialegorikan bahwa pencipta ini adalah satu raja yang berfirman. Kalau dia berfirman, yang keluar kan bukannya napas, tetapi kata-kata kan, perkataan, ucapan. Iya, nah, betul. itu yang dalam bahasa Indonesia disebut raja itu berfirman, mengeluarkan firman. Dan firman itu bukan saja perintah, bisa keterangan, ya, macam-macam.
Jadi jangan bilang raja selalu memerintah. Dia bisa menyebutkan bahwa oh di sana ada kerajaan apa, Anda bisa ke sana, ya serang, ya kepung, ya itu. Jadi petunjuk-petunjuk daripada raja itu juga disebut firman, bukan perintah-perintah aja. Ya, gitu. Jadi kita kalau mau baca Alkitab, ya, atau Al-Quran atau kitab-kitab suci itu pada dasarnya itu adalah perkataan dari orang yang bukan orang, ya, ada sesuatu yang besar yang disebut Tuhan. Ya. Apa itu? Nah itu tentang tuntunan hidup, tentang maksudnya gini Pak Kripto, perkataan itu dari mana datangnya? Apa itu sebenarnya dasar perkataan itu? Itulah logos. Nah, logos itu apa? Logos itu dasar yang mendasari sumber perkataan. Itulah logos. Ilmu, rasionalitas, reason. Ilmu. Ya, ilmu bagus. Ilmu saja ya. Ilmu dulu. Ya. Iya. Jadi ilmu itu di dalam ilmu kan banyak kata-kata, perkataan, ucapan, keterangan, petunjuk dan seterusnya kan. Ya, ada biologi, antropologi, ya, astrologi, etimologi, teologi. Ya. Jadi ini teologi, logos yang menceritakan tentang theos. Kalau astrologi menceritakan tentang astro, tentang langit dan benda-benda angkasa. Ya. Kalau biologi tentang kehidupan, tentang hewan, tentang jasad-jasad rohani, ya. Bahkan juga tentang manusia. Ya. Jadi logos di sini pada mulanya ada logos. Logos ini kan ilmu, ya, menerangkan. Ini kan soal ketuhanan, ya, bukan soal benda angkasa. Tentang Tuhan. Ya, dan logos ini bersama-sama dengan yang diceritakan oleh si logos, ya, yaitu disebutnya Tuhan atau Allah atau Bapa atau Theos, ya. Dan logos ini, ya, adalah Allah atau Allah Tuhan. Dan si Philo itu sebetulnya menulisnya berasal dari Tuhan. Ya, kalau dibilang adalah Allah, nggak mungkin dua Allah. Ya, yang satu namanya logos, yang satu namanya Allah. Jadi sebetulnya logos ini adalah Yesus bilang, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Allah, mengenal Bapakku, ya kan? Jadi dengan logos kita tuh mengenal siapa Tuhan itu. Ya. Terbalik itu Pak Kripto, terbalik dia tuh. Jangan mengenal Tuhan untuk mengenal si logos, jangan dibalik. saya kenal Tuhan untuk mengenal logos, terbalik itu. Maksud saya begini, kalau teologi, kalau kristologi jangan dianggap sebagai teologi. Kalau teologi kita hanya membahas theos, ilmu tentang theos, bukan kristologi. Jadi kalau kita bicara teologi, kita tidak membicarakan Yesus di sini, Pak. Sekarang kita ini bicara tentang kitab Yohanes, ya. Dan kemudian pada abad-abad sesudah itu ada soteriologi, ada kristologi, ada teologi, ya. Kalau kristologi, logi yang tentang Kristus, tentang Yesus. Kalau soteriologi tentang keselamatan yang dibawakan oleh Yesus. Teologi tentang Bapaknya Yesus, gitu loh. Itu kemudian, ya. Nah, kita nggak usah ke situ lah. Kita kan mau bicara tentang pasal 1 ayat 1. Ya. Gini, Bang. Dan Bang. logos itu, ya. Logos itu apa? Halo. Ya. Gini. Ya. Kita berbicara di sini. Kan banyak orang-orang tidak mengerti tentang yang abang ngomong itu. Kita di TikTok aja yang tahu ini sebenarnya. Jemaat di luar daripada TikTok itu nggak tahu tuh bang. Taunya mereka Yesus.
itulah Bapa, anak Allah. Taunya mereka, Bang. Begini aja Pak Kripto, tegaskan narasi Anda teologi atau kristologi. Nah, kalau teologi bahas teosnya, jangan dicampur aduk. Kita di sini ikutin Yohanes, ya, bukan orang-orang yang di luar sana. Ya, kita ikutin si Yohanes penulis tentang logos. Logos itu tentang Yesus, di dalamnya tentang keselamatan, tentang Bapa. Ya, luar biasa. Terbalik itu Pak Kripto. Jadi kalau tentang Yesus bukan teologi lagi, udah kristologi. Itu kan bikinan orang-orang zaman kita. Salah, nggak ada logikanya, akan terbalik. Jadi di zamannya penulis Yohanes tuh dia nggak ada cerita, oh ini soteriologi, ini kristologi, ini teologi, bukan. Jadi pasal 1 ayat 1 tuh mencakup semua tentang Yesus, tentang si Bapa, tentang keselamatan. Tidak ada Yesus di ayat 1. Yohanes 1 itu nggak ada Yesus di situ. Loh, kalau mengenal Bapa harus mengenal Yesus, bukan? Nggak ada disebut mengenal Yesus. Jadi logos itu adalah mengenal Bapa tok, ya. Salah itu. Begini dengar ya Pak Kripto, ini adalah teologi. Yohanes 1 ayat 5 ini sama dengan Kejadian 1 5 ayat. Kalau kejadian itu ke semesta ya, makrokosmos. Nah, kalau Yohanes 1 itu ke mikrokosmos. Maksudnya kalau kejadian 1 itu untuk semua alam semesta, menjadikan alam semesta. Jadi ilmu itu berkata-kata untuk menjadikan alam semesta supaya terang. Nah, kalau Yohanes, ilmu itu berkata-kata agar manusia itu hidupnya menjadi terang. Kan jelas itu narasinya itu. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itu. Jadi harus runut, jangan dibolak-balik. Jadi Yohanes 1 pada mulanya adalah logos, ilmu. Nah, ilmu itu bersama-sama dengan theos. Dan logos itu adalah theos. Ia pada mulanya bersama-sama dengan theos. Segala sesuatu dijadikan. Nah, bagaimana ilmu itu menjadikan? Nah, dia berfirman. Apa firmannya? Itu seperti Kejadian 1, berfirmanlah Allah, jadilah. Dari ilmu keluar perkataan. Untuk apa? Kalau di Yohanes 1 untuk terang manusia, supaya manusia itu kudus, dikuduskan dari gelap kepada terang. Ini trinitas juga ini. Kenapa ya saya jadi bisa ilmu menjadi perkataan, terlontar keluar ya? Ya, terus. Jadi harus runut, kita jangan terbalik-balik. Nah, kalau masuk kepada Yesus, maka itu kristologi. Kristologi itu apa? Apa dasarnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, ini 1 Korintus 8 ayat 6 ini juga trinitas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu loh, ditekankan satu. Namun ya, di sini Paulus menjabarkan apa itu yang satu. Yang satu itu adalah pertama, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Yang kedua, ulangi satu Korintus 8 ayat 6. Oh ya. Nah, yang kedua, yang oleh Allah yang satu itu segala sesuatu telah dijadikan. Yang ketiga, yang karena Allah yang satu itu kita hidup. Ini trinitas. Nah, gimana kristologinya? Yaitu kalimatnya yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Nah, ini kristologi. Bagaimana kita hidup seperti Allah itu? Di mana pada Allah itu ada logos, pada kita ada pikiran. Pikiran kita itu untuk apa? Sama dengan seperti Allah itu dalam menciptakan jadilah. Nah, dari pikiran kita ini keluar perkataan untuk bekerja, menjadikan apa ini? Nah, itu yang kita jadikan menjadi hikmat kita. Trinitas. Nih, itu baru kristologi. Nah, siapa role modelnya? Baru masuk ke Yesus.
Makanya Yesus berkata, firman yang telah kuterima, logos yang kuterima telah kusampaikan dalam bentuk kata-kata, ya kan? Dalam bentuk kata-kata untuk pekerjaan. Makanya Yesus menjawab kepada Filipus, lihatlah pekerjaan itu, katanya. Jadi harus runut dia, jangan digabung, dicampur-campur, dibolak-balik teologi kristologi. 1 Korintus ayatnya yang kedua bagaimana bunyinya? 1 Korintus ayatnya yang kedua. Enggak, fokusnya 1 Korintus 8 ayat 6 aja. Kalau ayatnya ke-7 melebar, gimana melebar? Dia tidak akan melebar. Dia tidak akan melebar. Ya kalau 7, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Nah, banyak orang nggak ngerti. Iya kan? Lanjut. Nah, jadi tentang saya bisa jelaskan itu. Perkataan. Saya bisa itu lagi dia akan melebar, tetap akan melebar itu karena ilmu. Nah, jadi tentang aku ya. Ketika perempuan Samaria berbicara dengan Yesus, ayatnya ketujuh akan melebar dia itu. Kalau ilmu mungkin melebar dia nanti. Ya biar kita tahu dulu aku itu siapa ini ya. Kata jawab perempuan itu kepada, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ini Mesias loh, juru selamat, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan. Ini loh, memberitakan itu apa? Ini kan kata-kata itu. Pemberitaan kata-kata itu yang datang. Jadi itu tadi siapa itu yang fokus ke masalah fisik Yesus itu tanda itu, Pak Lugan. Ini yang saya sanggah dari Anda. Jadi yang datang Mesias itu bukan tanda lahir, bukan, tetapi perkataan yang diberitakan. Nah, dijawab Yesus lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perkataan Yesus itulah Kristus. Perkataan untuk apa? Nah, artinya dari logos, dari pikiran, dari ilmu yang ada pada Yesus itu dia berkata-kata untuk bekerja, untuk dikerjakan. Nah, begitu. Saya dapat dia. Saya bingung sama Bang Laban ini, kayak saya kalau melihat lukisan ini abstrak gitu. Ya. Lukisan apa? Kalau dengerin narasinya Bang Laban tadi, saya kan runut lah. Ya, saya bicara teologi, ke kristologi. Ini ya, Anda tuh seorang painter, pelukis, tetapi tuh lukisannya abstrak, nggak jelas yang dilukis itu. Begini saya ulang ya, saya berteologi, udah, kemudian berkristologi, ya bisa diterapkan loh. Penerapan itu yang penting, hikmat itu kan kajian mendalam tentang segala sesuatu, analisa, serta perbuatan. Apa yang bisa diperbuat dari narasi saya? Artinya kita sebagai manusia punya pikiran, punya logos dalam bentuk mikro ya. Nah, kita berkata-kata dengan pikiran kita itu untuk apa? Berkata-kata itu untuk sebagai SOP kehidupan kita, untuk bekerja. Jadi apa itu tidak bisa dimengerti? Bang Laban, besok Bang Laban tuh ikat pakai karet itu Alkitab ya, bungkus, simpan di lemari ya, karena Bang Laban itu berbicara tentang tata krama, tentang kebaikan ya, itu kan tadi kan tidak ada. Dibanding Anda terbalik-balik, yang mana kristologi, teologi Anda balik-balikkan. Nggak usah cerita tentang Yesus, Anda tuh ngajar istri, anak-anak ya. Saya teologi sudah, kristologi sudah, aplikasi sudah, apa yang kurang? Apa perlu duit Anda? Saya merasa apa yang Anda cerita tentang kristologi, soteriologi, teologi itu seperti Anda melukis sesuatu lukisan abstrak. Di mana salahnya? Bantahlah kalau ada salahnya. Iya. Makanya saya bilang lebih baik itu Alkitab disimpan ya di lemari, dan Anda biasa aja. Kalau gitu lebih baik Anda buat peti mati, Anda masuk ke sana, suruh paku kubur. Bukan. Bicara seperti itu. Logika dibantah logika, Pak Kripto. Jangan seperti itu. Jangan ad hominem. Kalau saya tuh nggak suruh Bang Laban mati, tapi ya, saya lebih ke situ. Mendingan gitu. Jangan suruh kripto mati. Saya pembaca Bibel dengan akal. Buat apa baca Bibel? Karena di situ saya melihat ilmu
Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan jelasan Amsal 8 ayat 12. Buat apa itu Bible, saya tanya? Buat apa? Ini kenapa itu apa namanya? Apa berbuat baik harus pakai Bible? Apa berbuat baik itu inspirasi ya gitu kan? Pakai Bible, apa orang nggak bisa berbuat baik? Siapa role model Anda? Ban, kalau tidak ada Bible, apakah Anda bisa menawar itu semua? Saya bisa cari uang tanpa Bible. Saya bisa nyetir tanpa Bible. Saya bisa siapa role model Anda dalam berpikir? Saya tanya saya Pak bisa Riko. masak tanpa Bible. Siapa? Apa? Role model Anda dalam berilmu, berkata-kata dan berbuat siapa? Saya nggak perlu role model Yesus, saya nggak perlu role model siapa? Petrus. Jadi siapa? Seperti apa role model Anda, kehidupan Anda? Nggak perlu saya bilang role model siapa. Ya. Yang saya tanya, bagaimana Anda berpikir, berkata-kata, berbuat? Bagaimana? Coba jelaskan kepada saya. Apa Lee Kuan Yew role model saya atau siapa? Putin. Ya siapa? Saya nggak perlu role model. Logika Anda, kalau logika Anda jelaskan, saya bisa terima. Kalau logis Anda menjelaskannya. Kristen ini apa? Kristen atau apa? Nggak jelas ini, Opung. Ini cuma mengganggu-ganggu narasi. Apa ini? Manusia atau apa ini? Silaban diuraikan tentang hidup dia, tentang Alkitab. Kok Anda sama kau mana ada perlunya sama kau itu kripto? Maka Bang Vivo ya dan Bang Laban, saya tanya dasarnya Anda punya Alkitab atau menyebut Kristen untuk apa? Ya, dasar kau bicara dari mana? Coba jelaskan dari mana? Ateis? Dari mana? Coba biar kami tahu dulu kau. Saya bertanya. Bukan hidupmu dulu dari dasar kau bicara itu dari mana? Sekarang ya saya bertanya kepada ya, Bang bukan Vivo. Sekarang dari bicara kau dari mana? Silaban tadi dari Kristen dia bicara. Kamu dari mana? Saya berangkat dari Alkitab. Berangkat dari mana? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong kau bicara. Saya bertanya, Bang Vivo itu punya... Iya. Kalau kamu bertanya dari mana, kamu hidupmu dari mana? Oh, hidup saya? Nggak jelas. Oh, itu hidup dari mana? Dari mana? Dari kau bicara, dasarmu bicara dari mana? Bicara kamu dari mana? Apa di posisimu di dalam? Nah, demikian tadi Kamsim ini, yang dimana perdebatan itu cukup lumayan seru, ya, dan bikin kita tertawa. Nah, oh ya Kamsim, mohon maaf ya, kalau tidak nampak wajah, tidak nampak rupa ya kan, hanya pemandangan saja, karena memang saya suka memandang pemandangan ini ya, gunung besar-besar ya, terus puncaknya juga tinggi-tinggi gitu ya, dan subur-subur, tempatnya tuh bagus. Nah, itu hasil panennya tuh seperti itu Kang Mesin, luar biasa nih. Itu tengkulaknya tuh, itu tengkulak ya, kita zoom. Tuh. Luar biasa kan, Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini Lojinawi. Jadi tanah di sini tuh subur sekali Kamu Simin, sangat subur ya, pegunungan ini, sehingga hasilnya pun melimpah ya. Kalau ditanam sayur-sayuran itu luar biasa, benar-benar subur sekali. Nah, itu gunung juga nih Kamu Simin, cuman karena tertutup kabut. Itu gunung besar juga, sama seperti yang ada di selatan ya. Itu besar sekali tuh Kamu Simin, karena cuman ini kurang lebih tinggi yang arah barat ya daripada yang selatan itu. Baik Kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi